Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Budi di Solo. Mas Budi itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Bentar, ini kameranya agak aneh. Menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami sekitar tahun 2012. Jadi pada saat itu Mas Budi belum menikah. Dia masih usianya sekitar 27 tahun, dan waktu itu sudah bekerja gitu ya. Dan teman-temannya yang setongkrongan kayak gitu itu dulu juga sudah pada lumayan cukup mapan lah, boleh dibilang. Maksudnya itu udah ada tabungan, udah siap mau pada nikah, calon istri juga udah ada. Mas Budi pun sama seperti itu. Nah, ada satu momen-momen di mana waktu itu mereka kan sudah mulai disibukkan dengan urusan masing-masing, dan Mas Budi juga menyadari ini adalah momen-momen terakhir ini di usia-usia kita ini bisa ngumpul-ngumpul. Yang lain pun sama seperti itu. Kenapa? Nanti kalau sudah pada menikah, situasi itu pasti bakalan berbeda. Mau nongkrong bakal dimanyunin, balik nongkrong diomelin, padahal nongkrong seminggu cuman sekali gitu doang. Nanti dikiranya kerja cuman tongkrong-tongkrong begitu aja. Pokoknya kayak gitulah. Nanti bakalan banyak omel-omelan, bakalan banyak ada yang cemberut dan yang lain-lain. Makanya mereka itu, yuk kita udah lama nggak ngumpul nih gitu, yuk kita ngumpul. Dan akhirnya mereka pun ngumpul waktu itu. Ya, saat ngumpul untuk sekian lama, udah lumayan cukup lama, berapa minggu gitu ya, mereka berkumpul, berapa bulan mereka nggak pernah berkumpul. Akhirnya berkumpul itu jadi momen yang lumayan cukup menyenangkan. Nah, di antara teman-temannya Mas Budi itu, ya tentu saja nggak semuanya itu berjalan lancar kehidupannya. Ada beberapa orang yang memang masih dalam proses berusaha gitu ya, masih dalam proses menemukan jalan. Salah satunya itu adalah Mas Rahman. Nah, Mas Rahman ini ya orangnya baik dan cenderung kalau menurut versinya Mas Budi memang agak sedikit pemalas, kurang bergerak. Dalam artian kalau masalah ide ini banyak, eksekusinya itu yang tidak ada. Itulah karakternya Mas Rahman. Biasa ngide, biasa berkhayal, cuman eksekusinya tuh nol. Ya wis, itu ndak apa-apa, itu kan yang namanya juga teman, karakternya kan masing-masing. Cuman ya secara tidak langsung itu pengaruh ke kehidupannya. Yang lain sudah mengusahakan, yang lain sudah pada berjalan, dia itu masih diam di tempat, masih ngubek-ngubek yang namanya konsep bertahun-tahun tidak pernah menjadi realitas gitu ya. Dan akhirnya sudah, malam itu pun mereka ngumpul cukup menyenangkan, obrolan pun ya lumayan cukup dinamis. Kecuali Mas Rahman ya biasalah, dia itu sibuk dengan ngurusin perapian, masak air dan sebagainya seperti itu. Sampai pada suatu saat ini udah ngumpul gitu, udah selesai itu, lancar semuanya, udah pada pulang ke rumah. Hari pun kehidupan normal, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sesekali ngumpul, tapi nggak semuanya. Mas Budi sama ada beberapa temannya itu sering ketemu gitu ya, karena mereka berdekatan, tetanggaan cerek gitu ya, deket-deket di situ. Ya akhirnya sering ketemu, sering nongkrong sebentar gitu, nanti jam 10 atau jam berapa itu udah selesai, udah pulang. Nah, ini pada suatu hari, mungkin sekitar 2 minggu setelah malam pertemuan itu, malam ngumpul, Mas Budi dapat telepon dari Mas Rahman. Bud, lagi di mana? Ditanya begitu. Aku lagi di rumah, Man. Kenapa, Man? Bud, datang ke rumahku, katanya begitu kan. Datang apain, Man? Ada perlu apa gitu ya, nanya lah sebenarnya, kenapa ada apa. Pokoknya datang aja. Aku mau bakar ayam, kata si Mas Rahman. Oh gitu. Yang lain ajakin atau enggak? Yang lain ajakin juga boleh, kata si Mas Rahman. Tapi memang ada yang aneh.
Mas Rahman kan biasanya ngomongnya ya begitu ya, normal gitu sama lagi di mana gitu. Oh, aku lagi di sini Rene, dolan Rene bakar ayam atau apa gitu kan. Bahasa yang luwes gitu ya. Nah, ini tuh enggak, bahasanya itu kaku. Kayak kowe neng di gitu kan. Aku di rumah dolan Rene katanya. Loh, mau ngapain, Man? Aku harus bakar ayam. Ya, bahasanya itu kurang lebih seperti itu, kaku, bahasa yang kaku. Mas Budi pun sempat kepikiran, tapi ayah sudah lah gitu ya. Diundang, akhirnya ngasih tahu teman-teman yang lain. Nyusul Bud, nyusul nanti ke situ, tapi agak maleman kata si teman-teman yang lain. Mas Budi memang karena udah nggak ada kegiatan apapun, waktu itu sekitar jam 9 ya. Udah nggak ada kegiatan, cuma tinggal nunggu tidur doang. Apa salahnya perut diisi sama bakaran ayamnya si Rahman. Udahlah, aku kesana gitu kan. Dan kalau nggak datang ke situ ya nggak enak. Dia nanti udah bakarin ayam, nggak ada yang makan, itu kan gimana gitu rasanya. Mas Budi pun berangkat ke situ duluan. Bener-bener yang pertama kali datang ke sana, Mas Rahman itu lagi duduk di teras di situ kan. Itu si Rahman udah nungguin di sana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji ini bawang premium, bawang berkualitas, bawang goreng berkualitas maksudnya. Ya, bawang goreng tanpa campuran apapun. Renyah, minyaknya sedikit, dan dijamin nagih. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mantengin channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Budi tadi. Mas Budi datang ke situ, ke rumahnya Mas Rahman. Sampai di depan halaman di sana, Rahman lagi duduk di situ sendirian. Ya, kondisi jam 9 malam udah lumayan cukup sepi karena bukan malam minggu juga waktu itu. Datang ke situ kan, ke sana. Ada yang aneh di situ. Mas Budi waktu itu naik sepeda. Mereka tuh tetanggaan, cuman maksudnya nggak yang deket-deket banget gitu. Beda RT lah semacam itu. Nah, ini Mas Budi kan naik sepeda. Mendekat ke sana, ngelihat sesuatu di tangannya Mas Rahman. Itu ada ayam. Ayam masih hidup, ayam kampung, ayam betina gitu ya. Itu dipegang terbalik kakinya ya. Kakinya di atas, kepalanya itu di bawah. Dipegang begini sambil duduk. Mas Rahmannya diem aja waktu itu. Wih, Man, tak pikir ayamnya udah matang atau gimana? Ya, belum lah, Bud lah. Nanti ini dimatiin dulu ayamnya kata situ. Kecuali kamu doyan yang mentah-mentah begini. Ya aku ndak doyan laman lah gitu, nggak enak gitu. Kamu aja itu cobain gitu. Aku udah sering nyobain gitu. Wah, masa, Man? Iya, tapi di dalam hatinya Mas Budi, Mas Rahman ngomong seperti itu, ya dia tahu ini tuh bercanda, padahal enggak. Mas Rahman itu sebenarnya dibuka di awal ya sering melakukan seperti itu, makan ayam mentah gitu, itu sering. Ya, alasannya kenapa? Nggak tahu. Yang jelas ini ada hubungannya dengan kebiasaannya Mas Rahman. Dia itu memang, kan diantara yang lain itu ya, terkenalnya agak sedikit culas, pemalas gitu. Apa sih ya? Dibilang pemalas sih nggak juga. Kalau misal dikasih pekerjaan, Man ini kerjain, dia bergerak bekerja. Selain itu, dia tuh hanya muter-muter di konsep. Konsep yang nggak akan pernah selesai sampai kiamat, kata si teman-temannya itu tadi. Man, ada konsep apa? Ditanya pasti begitu ya, maksudnya ledekan gitu. Nanti, wah, ini aku ada konsep begini nih. Ayo ngebahas masalah konsep. Cuman ya berkepanjangan, nggak selesai-selesai, bakalan sampai kiamat. Nah itu tadi, bukan pemalas juga. Soalnya kalau disuruh, ya dikerjain selesai. Cuman untuk bergerak sendiri, dia itu nggak bisa. Itu loh, padahal udah ada kerangka kerjanya, tinggal jalanin. Dia itu nggak bisa, harus diperintah. Man, kamu begini, terus nanti dari situ dikasih upah kayak gitu ya, lebih cenderung ke situ. Tapi nggak mau ngebahas masalah karakter Rahman sedetail itu ya. Ini secara garis besar kurang lebih semacam itu. Setelah Mas Budi datang, Man, ini mau bakarnya di mana? Oh, bakarnya di situ aja. Memang kayunya itu udah disiapkan gitu ya. Satu unting kayu-kayu kering itu udah disiapin di situ. Akhirnya Mas Budi kan nyiapin si kayu-kayu tadi. Ya udah, Bud,
Sebelum yang lain datang, kamu udah ngasih tahu yang lain belum? Udah man, udah tak kasih tahu. Tenang aja, mereka katanya datang nyusul gitu. Katanya nunggu mateng katanya. Wah, kurang ajar kata si Rahman. Tapi bercanda ya. Udah, si Mas Budi sibuk dengan pembakaran tadi, kayu-kayu itu ditata-tata, bikin tatakan dan sebagainya. Si Mas Rahman ini ke samping, Bud. Ini tak matiin dulu ya, bahasanya itu begitu, bukan disembelih atau apa gitu ya. Tapi ya Mas Budi tahu itu bercanda. Ya man, minggirlah si Mas Rahman ke samping rumah. Ini udah beres, udah tumpuk-tumpuk begitu. Mas Budi, ya ini kan perlu dibakar gitu ya. Tidak apa-apa dibakar dulu tuh, kayunya juga banyak seperti itu. Dibakar biar ada apinya, anak-anak datang itu, wih, udah mulai atau bagaimana, itu memberi semangat. Mas Budi pun mau bakar itu tadi setelah rapi, ya mungkin sekitar 10 menit setelah Mas Rahman ke sana ya. Duh, korek. Rahman di situ ada bungkusan rokok tapi nggak ada koreknya. Korek nggak ada, aku nggak bawa korek kata si Mas Budi. Dia pun bangun, mau ngambil itu, mau minjem koreknya si Rahman. Kan ke samping kan, disusulin ke situ. Di samping rumah itu gelap. Dan di sana Mas Budi tuh ngelihat Rahman lagi jongkok, itu lagi ngapain sih? Dia tuh begini loh. Kayak buk, kayak banting-banting sesuatu. Ini dilihat dari kejauhan. Rahman ngapain sih tuh? Astagfirullahaladzim, ayamnya itu digepuk-gepukin ke ini, ke tanah. Buk, kayak gitu. Mas Budi, loh kok ayamnya dibegituin ya? Terus udah seperti itu, udah digepukin, ayamnya itu digigit di bagian leher di sana. Nggak tahu secara detail apa yang terjadi di sana, ketek. Tapi ayam itu ya mungkin udah lemes gitu, udah kayak ayam mati. Itu terus udah dikeretuk sampai kepalanya putus. Udah putus si Mas Rahman, terus kemudian bangun, ini kepalanya tuh dibuang gitu ya. Plek ke sana, ke lubang belumbangan begitu ya. Mas Rahman masuk ke dalam rumah nyuci ayam itu kali. Mas Budi melihat, aduh prosesnya seperti itu. Wah, ndak boleh ini menurut kepercayaannya Mas Budi. Ya harus disembelih dengan baik itu kayak gitu. Aku ndak boleh makan ya, tapi gimana ya? Alias pura-pura ndak tahu aja lah gitu ya. Cuman ya aneh, Rahman kok kayak gitu. Datang Haryono ke situ. Nah, si Yono itu datang ke sana, Mas Budi pun ke depan lagi. Bud, masih sepi, Bud. Rahmannya mana? Rahman itu lagi nyiapin ayamnya, kata si Mas Budi. Oh, ini kok belum dinyalain gitu. Nah, iya aku nggak bawa korek, kamu bawa korek nggak, Yon? Ada nih. Akhirnya dinyalainlah api unggun tersebut. Nggak lama, sekitar 15 menit, Mas Rahman pun keluar bawa baskom. Ayam itu tuh udah bersih, kepalanya ndak ada. Mas Budi kan ngeliatin bagian lehernya ya. Dipotongannya nggak rapi, pikirnya Mas Budi. Ya iya orang digigitin seperti itu. Alas, tapi ndak apa-apa, les rasa daging, mak sama-sama aja, ndak apa-apa wis gitu ya. Aku nggak tahu. Udah seperti itu, akhirnya di sana dipotong-potong gitu kan. Motong-motongannya tuh normal. Dan akhirnya sudah, yang lain pun berdatangan. Ini dibakarkan ayamnya. Udah, Mas Budi udah tahu dengan hal tersebut. Pertimbangan dari awal, udah ndak apa-apa deh, udah ndak apa-apa. Tapi ngebayangin Rahman yang seperti itu, apalagi saat lagi bakar ayam, Rahman itu tuh kayak nyengir-nyengir sendiri. Dia itu kayak bahagia sendirian, ndak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Rahman kok senyum-senyum sendiri begitu, padahal yang lain itu di pinggiran nyiapin bumbu dan yang lain-lain ya. Mas Rahman itu kan yang ngebakar di sana. Itu kayak nyengir, kayak orang ketawa sendiri gitu. Aneh, ini anak ini udah mulai aneh nih. Mana udah seperti itu, akhirnya sudah kan dibakar. Nah, setelah dibakar udah mateng nih. Mas Budi tuh enak sih, harum, ayam bakar, bau kecapnya dan yang lain itu tuh enak. Apalagi ada nasinya. Cuman kok aku ngelihat Rahman cara itunya begitu, aku kok nggak ini ya. Aku jadi nggak nafsu makan, kata Mas Budi.
Akhirnya sudah, ya ditanya kan sama Bud, nggak makan Bud. Aku kesini tuh udah makan, kata Mas Budi. Aku cuman ya ngeramein aja gitu ya. Udah gampang, nanti gampang. Sisain ya Bud. Wah udah tenang aja. Mau dimakan semua ndak apa-apa. Tenang aja kata Mas Budi. Mas Rahman pun ya sama Bud. Ayo Bud dimakan Bud. Oh man dalam hatinya Mas Budi gitu. Males ini digrogotin sama kamu di awal. Enggak lah aku nggak makan. Sampai akhirnya selesailah acara makan tersebut. Momen ngobrol-ngobrol. Dan saat momen ngobrol-ngobrol tadi, Mas Rahman ini lagi membakar sesuatu di sana. Itu bagian apa ya, hati atau apa gitu. Itu ditusuk di sana terus dibakar. Mas Budi pun mendekat ke Mas Rahman. Yang lain itu pada nongkrong di teras. Man, sorry man, aku mau nanya katanya. Ya Bud, kamu nggak makan tadi ayamnya Bud? Ya itu dia man, sorry ya man ya, aku nggak makan katanya. Aku satu ya memang udah kenyang. Terus gini man, kamu itu lagi ngelakuin apa man katanya. Ngelakuin apa Bud, maksudnya Bud? Kamu lagi ngilmu apa? Ya Mas Rahman cuma nyengir gitu. Lah nanya-nanya gitu mau ngapain, kata si Mas Rahman. Ya enggak, soalnya begini man, tadi aku ndak sengaja itu ngelihat. Ngelihat apa Bud? Aku ngelihat kamu cara membunuh ayam itu, kata si Mas Budinya. Mas Rahman diem aja. Man gak boleh man kayak gitu man. Ya iya sih Bud, kata si Mas Rahman. Terus kalau memang iya kenapa kamu lakuin man? Ya bukannya gimana Bud. Udah kebiasaan seperti itu. Hah biasa man? Iya biasa. Aku kadang kayak gitu mubazir. Aku pengen gigit lehernya ayam, kata si Mas Rahman. Cuman kalau udah digigit mati, ya kan sayang Bud itu. Asem gitu kan pikirannya Rahman itu udah sedeng gitu kan. Dia melakukan sesuatu yang menyimpang. Membunuh ayam dengan cara menggigit lehernya seperti udah itu sebelumnya tuh dikepuk-kepukin dulu lagi. Tujuannya itu ngundang kita itu ternyata supaya nggak mubazir, supaya nggak kebuang gitu. Ini aneh gitu, man. Cuman ya kalau kayak gitu ya nggak bener juga man. Nggak bener apanya Bud. Yang penting kan ayamnya mati. Udah gitu dibakar, dimakan rame-rame. Kalian kenyang. Aku nggak merasa sia-sia gitu. Ya itu man, kamu ngapain seperti itu? Nggak tahu Bud. Aku nggak tahu, kata si Mas Rahman. Itu kayak cuman keinginan aja. Aku kok pengen ya malam ini tuh gigit ayam. Man terus itu ayam itu dapat dari mana? Ya aku belilah Bud lah. Oh kamu beli, kamu gak nyolong man? Enggak, aku gak pernah nyolong sekalipun, kecuali terpaksa, kata si Mas. Ya sama aja man gitu mah. Ya intinya enggak, itu yang itu punyaku, tadi aku beli di pasar. Oh begitu, ya wis lah man. Sadar lah man lah, jangan kayak gitu, kata si Mas Budi. Ya, sadar apanya Bud? Ya itu yang kamu lakuin. Ya itu ini masalah kepercayaan Bud, ndak bisa kamu ngelarang-larang. Iya sih man, aku ndak bisa ngelarang-larang kamu. Cuman ya lah urip yang hidup itu yang normal aja, yang lurus-lurus aja, nggak usah yang seperti itu. Ya ndak bisa Bud, itu kan pikiran kamu Bud. Pikiran aku kan beda. Debat itu makin lumayan cukup seru. Akhirnya yang lain kan tertarik. Wih ngobrolin apa kalian? Kayak mau berantem katanya. Oh enggak apa-apa gitu. Mas Budi pun menjaga rahasia itu, nggak diomongin sama yang lain. Udahlah biarkan Rahman itu seperti itu. Dan akhirnya sudah. Malam itu Mas Budi memang beneran nggak makan ayam tadi. Cuman di satu sisi kalian itu makan ayam buangannya Rahman gitu ya. Bangke kalian makan, kata si Mas Budi. Tapi sudah nggak apa-apa lah. Lain kali aku nggak mau ngajak-ngajakin lagi. Kalau ada acara begini-begini yang Rahman ngundang lagi, ogah aku nggak mau. Dan akhirnya singkat cerita, mereka pun pulang. Mereka udah pulang semuanya ke rumah, ya Mas Budi masih kepikiran kayak gitu. Udah, keesokan harinya nggak ada kegiatan, beberapa hari ke depan nggak ada kegiatan. Baru setelah sekian hari, itu dapat telepon lagi. Bud, sini lagi Bud. Apaan man? Ada apaan man? Biasa, bakar ayam. Ah man, aku ndak lama dah, kata si Mas Budi. Aku ndak makan soalnya. Bud, sayang Bud, kesini aja Bud. Ajakin yang lain lah, suruh kesini. Jadi begini, Mas Rahman itu paling nggak mau itu ngajakin yang lain. Kesini-sini nggak. Pasti minta tolongnya itu Mas Budi.
Itu selalu seperti itu. Bud, ajakin yang lain. Man, kamu aja yang ngajakin. Enggak lah Bud, kamu aja. Ya Bud, suruh kesini. Aduh, aku gimana ya mau ngajakin ke yang lain, aku tahu kondisinya seperti itu. Enggak tak ajakin, ya emang mubazir. Aku ndak enak sama Rahman. Ini gimana ya? Kalau wis ndak apa-apa wis, aku ngajakin teman-teman yang lain. Enggak ada resiko pikirnya. Ya wis, akhirnya diajakin teman-teman yang lain. Itu dicariin Rahman tuh. Katanya mau bakar-bakar ayam lagi. Oh, malam itu Mas Budi nggak datang. Yang lain itu datang ke situ. Ya, keesokan harinya, Bud, kamu ngapain semalam nggak datang sih, Bud? Aku nggak bisa makan ayammu, man. Kenapa nggak bisa? Ya kamu caranya seperti itu. Aku nggak bisa kayak gitu. Ya terus aku harus cara kayak gimana, Bu? Ini? Ya kamu sembelih lah. Ya cuma kan sayang darahnya katanya. Lah itu udah nggak masuk akal, man. Beneran deh, man. Ilmumu itu ilmu kacau, kata si Mas Budi. Kacau gimana? Kacau-kacau apanya? Kamu tahu apa tentang beginian? Kata si Mas Rahman. Ya wis lah. Memang Rahman itu orangnya keras kepala. Nggak mau dinasehati, maunya pakai caranya sendiri. Meskipun caranya ya begitu. Wis lah Mas Budi cuman ngalah aja, nggak mau ada berantem atau apapun. Waktu berjalan kan, ya seperti biasa ngumpul-ngumpul, undangan makan ayam itu jadi sering di Mas Rahman. Kayaknya hampir paling lama itu 2 minggu sekali lah. Jadi 1 bulan itu bisa 3 kali. Itu seperti itu. Mas Budi pun saat lagi ngumpul-ngumpul ayam, Mas Budi datang, ngawasin lagi, Rahman itu ke samping. Ya yang dilakuin itu nggak jauh beda. Pernah ada 1 kali, itu lehernya tuh ditarik sampai putus gitu. Itu mungkin ya masih hidup loh. Itu Mas Budi, ini orang emang tidak berperi kehewanan, kata si Mas Budi. Udahlah biarin aja lah, bodo amat. Akhirnya sudah makin males saat ada ngumpul-ngumpul di tempatnya si Rahman tadi. Dan akhirnya Mas Budi pun membuka ke teman-temannya. Bro, sini penting katanya. Ngumpul lah di situ. Aku melihat begini. Aku tahu Rahman begini. Diomongin semuanya ke teman-temannya. Nah di situ loh. Sialan kamu nggak ngomong, Bud, gitu ya. Kenapa nggak ngomong kayak gitu? Ayo Rahman datengin gimana? Udah biarin. Itu hak dia, niat dia waktu itu baik. Cuman dengan cara yang salah, kata si Mas Budi. Nggak usah diomelin, nggak usah diapain, nggak usah digimanain gitu ya. Cuman, Bud, jauhin boleh nggak, Bud? Gimana ya, aku sendiri lagi ngejauhin Rahman, kata si Mas Budi. Aku males kalau misal model-modelnya seperti itu. Takutnya nanti aku juga kena imbas kayak gitu ya. Jadi aku udahlah. Aku misal diundang buat ayam-ayaman seperti itu, bakar-bakaran, aku nggak bakalan mau di tempatnya si Rahman. Karena aku tahu caranya itu seperti itu. Ya ini ada yang bagaimana gitu, asem gitu. Wah, aku makan begituan ya. Ya wis, tapi udah ditenangin. Dan hubungan Mas Budi dan kawan-kawan itu makin renggang. Ya seiring dengan berjalannya waktu itu tadi, ada yang menikah duluan, Mas Budi belum. Ya rame datang ke sana ngumpul, cuman ngumpulnya di acara hajatan gitu. Habis itu udah sibuk dengan masing-masing. Sampai pada suatu hari ada kabar Mas Rahman itu katanya lagi sakit. Perutnya itu katanya sakit banget, kata dia. Itu sakit banget. Udah sekitar berapa hari ya gitu ya. Nah, Mas Budi mendengar itu kan, sebagai teman pasti nengokin lah ke sana. Ditengokin si Rahman itu tadi, Man, apa yang terjadi, Man? Perutku sakit, Bud. Kayak ada yang nusuk-nusuk, kata si Mas Rahman. Ada yang nusuk-nusuk, Man. Emang kamu habis makan apa? Aku makan kepalanya ayam, Bud. Astagfirullahaladzim, kepalanya ayam kamu makan? Iya, aku makan, kata si itu ya. Terus gimana? Ya dioperasi lah, Man, kalau kayak gitu, Man. Operasi duit dari mana? Kata si Mas Rahman. Lah wis nggak bener kayak gini, kata si Mas Budi. Tak doain lah kamu cepat sembuh gitu ya. Mas Budi juga udah pusing. Ini kesalahan-kesalahan sendiri. Tapi mendoakan Rahman itu sembuh gitu ya. Udah Mas Budi pulang. Nggak lama ternyata dari situ. 5 hari setelah Mas Budi nengokin, Mas Rahman sakratul maut. Hari ke-6-nya baru Mas Rahman itu meninggal. Ya sedih tentu saja sebagai kawan. Ya begitulah, setelah Mas Rahman meninggal,
Udah kan, ya tentu kawan-kawan yang lainnya itu sedih. Salah satu geng kita itu udah ndak ada. Ya, dibahas masalah seperti itu. Ini gara-gara dia seperti ini. Ya, perbuatan dia sendiri. Tapi cerita itu nggak nyebar. Cukup di komunitas mereka doang. Nggak mau Rahman itu jadi omongan warga juga. Dan akhirnya, setelah meninggal itu tadi, pada suatu malam, Mas Budi istirahat itu di samping rumahnya Mas Budi. Kedengeran banget dari dalam kamar. Ada yang buk. Ada yang banting-banting sesuatu dan itu mirip banget suaranya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Rahman malam itu. Ngepukin gitu ya, ngepukin ayam hidup. Terus suaranya kayak gitu, Mas Budi tuh ketakutan, sumpah Rahman kesini atau cuman pikiranku aja ya, ini aku lagi trauma jadi kebawa sampai sekarang atau bagaimana gitu ya. Terus akhirnya Mas Budi pun tidur gitu, dipaksain tidur. Dan kejadian itu tuh berlangsung selama beberapa hari. Nggak setiap hari, cuman kadang ada, lama nggak ada, nanti kedenger lagi seperti itu tuh sampai kurang lebih 40 hari lamanya. Dan ya ceritanya seperti itu aja. Terima kasih Mas Budi atas ceritanya, Mas Budi di Solo sana ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.